Itu sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi dewa-dewa itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'aw wala yahuta wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaos Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini itu Makkiyah. Meskipun secara umum surat nomor ini surat Araf nomor ini. Araf itu banyak yang Madaniyah. Surat ayat ini jelas. Persisnya ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolong. Patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nak pancen iku pangeran tenan kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh ngijabahi, disuruh mengabulkan permintaan itu. Falias tajibu napa lakum in kuntum. Diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, jadi ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakub? Iya, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatrah itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya kisah mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, ini balik. Wong Arab itu gengsinan. Nak ngakoni Isa, naik pangeran itu, dia setuju tapi rapat setuju. Podo-podo dia pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman Fatrah ini kalau benar zaman yang tidak ada nabi, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Al-Manat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Allah juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi
Suci, Al-Manan jadi Manat, Al-Aziz jadi apa? Al-Aziz. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewangkin, Dewi Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak Biarawati, kayak Biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu jadi. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bentangan rapati tenang masjid di Langkar. Ini orang sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati tenang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci itu mulai dicek hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram di Sejeroka, jadi barang suci, barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya Allah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini zaman roh sejarah. Jadi ya orang hikmah, orang Islam kadang ngerapati itikaf nih masjid, malah yang dalam-dalam ya orang hikmah. Ya ono hikmah ya lain dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi wa qalu la tadaruna waddau wala suwa'au wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih nggih waddan suwa'an yahus nasr la tadaruna waddau wala suwa'au wala yahusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau tak nikah, kalau Australia, Jerman, kalau Soekarno, orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu dirisi setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia dalam personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa, yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa dewi, sing rupa latan apa? Hujan. Mana kalau bolak-balik matur tengah niki, yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa? Rasionalitasnya kayak adanya itu sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, yang ngaji ning kene santri tau kisah mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani, bener irunge ora wani. Soalnya kuwalat tenan. Ngomongnya nak patungnya wis tuwa, sampai bengi-bengi dewan mundele wedi tenan. Sawangane ge kuala. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicawang. Niku kalah, anane kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa-dewi. Umpamane kecelok iki patunge Bathara Kala. Iki wong misale wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan sakral.
Wah, patungnya apa? Jibril. Jajal lah zaman ke bisnis patung apa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti wedi. Lha iku jarene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi sawangane males tenan. Wah, mesti. Lah kula nek selawat yang lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bedoro Guru, Bedoro Kolo, ini tolak bala. Soalnya nak ada patung ini ada bala. Padahal ada Allah ya ada bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum ma nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang berkeren itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Jadi tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Karena kalau melihat film-film India, orang kalau mau nikah ngekei kembang mengguni patung apa, dewa keberuntungan, bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni uang, itu sudah dimitosno gawa napa? Patungnya gawa napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal? Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Go patung Lata, Uzza itu luwih keren dibanding Ka'bah sing kotak. Wah, itu seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas itu bagus. Nu ngali bentuke apik, niku fungsinya kaya apa? Lan ana khidmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar aswad, hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok diok malah bar cawang embok malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan lewat patung, misalnya Jenderal Sudirmannya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga Pak. Itu kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu menjadi fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap beraktif. Dari ke pulau nyampe, aku malah seneng, nak tulisan haram sengaja, jadi malah sekarang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini irunya tak tambah lebih lem, putung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Tidak. Tapi bahwa sejarah. Ya, jadi kalau cerita sejarah, bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini pun mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad. Misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Jika Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Hingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu al-yahud, kita khudu kuburo ambiyaihim. Masjid, nanti kira kok habis. La'anallahu al-yahud, kita khudu kuburo ambiyaihim masjidah.
Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya Raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulanya nak cara kula untuk kompromi itu, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di Raudhah saja. Untuk di syariahnya Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama, kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering ngendikan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya, tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari suratul sujud tiadaniyin, suratul sujud ya. Jika kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena bagaimanapun tidak boleh ada suratul sujud ya. Nah kalau sampean tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh nopo? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan fina. Sampai tidak tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujudan infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, ndiluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini benar-benar ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak sholat Allah. Jangan. Nanti kalau nanti cerita tengah ngaji, sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini ruko. Ya itu tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di ruko sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku raro itu terasi 10. Jadi terus dia pidato, anggar aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak rukuk sujud berarti dosanya berat. Mereka kadang salah. Baru itu senang nggak berorong di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa ini? Wah, dia nggak rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Itu sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna wattau wala tu'au wala yahuta wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kesalahan mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Oke, sama saya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh.
Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang sikile. Mungkin yang ngono tok. Generasi saiki ora sekedar dapat kembang yang sikile, diambung napa? Sikile. Ngambung sikile bojone ora mesti gelem ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Tapi bareng digawe patung digo napa? Dilat-dilatan digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam yang haram patung mati-matian. Haram tenan. Itu haram-haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana nek rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum la yusir. Sawangane mendelik tenan delok kowe kan. Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nak patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperotoli kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno patung trimo waktu kok sembah iku piye. Waktu bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gede lho napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza fi alihatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong merotoli patung. Sopo sing wani terus qalu sami'na fatal yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sing sering menyek brolo ya bro, sing paling sing wani merotol ya napa? Akhirnya Ibrahim dikekang. Dan Nabi Ibrahim itu kan radis setengah jajah. Dia itu turun ke rata. Dan Nabi juga kadang aneh turun ke rata. Tidak apa-apa. Tapi malah aneh turun ke rata. Ayo, aku ketemu banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadani. Akhirnya Nabi Ibrahim malah hasil ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahada fi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo pedal, takon sing nggo pedal. Nek takon sing nggo pedal, ora nggo pedal, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta anna haula imayan. Kowe ikan tenang, ngkarwan patung takok iso protol itu. Ora karo patung ya ora iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan numpang kufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Wong paling aneh ya kowe ngerti ngono kok sembah kalian numpang. Kowe ngerti nek ora iso apa kok kufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Apalah tak tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum baik. Ya wis. Saiki Ibrahim obong wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ora bela itu piye? Wong pangeran diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangga. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian haram apa? Mari tak begini, kasus sofa marwah. Ini tak begini nembe geger kiai Jawa itu keberatan saat masalah sofa marwah dirubah. Pemerintahan Wahabi yang nyaman aja. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku. Pokoknya yang berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan tadi sih wong Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah.
Berkiai nulis naskah perkara masalah sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati senang-senang aja. Pokoke hobi ning rubah-rubah barang sing kira-kira dienggo sakral-sakral. Ane kula niku guru kula ya rada kurang ajar tapi masuk akal. Nggih, pancen niku wadine guru kula. Niku cerita. Hak tangan-tangan niku pemerintahan Wahabi ya tok hikmah. Lah suwi nek. Ya monggo pemerintahan Wahabi NU ngono ya kapan tek nggo apik to. Itu bukan kuburan sakral watune mbok gari mulai mbok ake mbok jimat. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah iku do bangga wong kiswae wis do bangga. Pemenang kok Ka'bah. Angger kok mek akeh sitok-sitok. Lah nek mek titik lha pengen tak juta wong. Ka'bah protol ka? Kabeh. Wong kiswae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener. Ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Dia ndak dukung Wahabi enggak? Ya ono hikmah. Arab dikuasai bae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebanggaan. Lah wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh giyo kemuliaane ngono iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu memang agama itu misteri itu. Mulane kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan bahwa liwat satral masjidil niku mutlaku Makkah. Jadi sholat lah kalau ada mula. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah pokoknya jihadi Mekah. Jadi kita miring di Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu tidak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah, apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu paham. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum syar'i. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah teng Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah oleh jumatan yang masjid, orang yang ngomong biasa-biasa. Bukan saatnya nanti itikaf biasa. Kalau sering dilore tonggo-tonggo, Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama, jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup, sampai juga Nabi latas aru buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh malu juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa buara. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat Nabi sunat di masjid, sholat Nabi sunat di masjid, itu hadisnya sahabat. Nabi cukup la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah belok TV, ambil bojo bakas duit. Bus kok goreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar budi iktikaf ning budi masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, tidak rumah itu kuburan. Coba
Dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qabliyah. Bu, sajadahnya mana? Aku mau sholat. Pak, gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Loro-loro nih, atau sholat masjid, wah itu parah nih, orang masjid, orang rumah itu. Wah itu parah lah gitu. Nah ini bukan termasuk itu. Kalau itu bukan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Jika anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang di sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat itu dalam memori anak-anak kita. Jika disunatkan sholat qobliyah safar, sholat ba'dah safar, itu semua ulama sepakat kesunatannya fil buyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya sunnah, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam, sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat, itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, bermaji di masjid, mulai beli bakatannya pakanan. Akhirnya kalau yang anak bapak, mbak bakatannya pakak. Nah, kalau itu nak butuh sikawiti kalau orang sholat nekat masjid orang takok. Jadi itu orang lama nekat bareng. Oh enggak. Kalau ngomong orang takok akhirnya kan takok. Kejinan yang lain orang sholat pakai masjid. Gue, kamu bersolat koma. Ibadah itu sakit nang koma. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, bukan orang ngapian gitu saja. Tapi harus ada memang ulama yang jelas kalau tidak hilang ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita. Makanya Nabi dulu nate dawuh ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Jika umatnya Nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai kalau santri khusus sujud mengenai ini masjid ini gawean ahli sunnah. Bila kurang pura tinggal jamaah, waduh, wakiran aliran senganeh-aneh, jumatan uang juga, nak jumatan uang liora. Kalau jumatan yang kadang tapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha Muhammad. Setelah kita ikuti bersama pengawasan Gus Bah di channel Gus Bah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.